Apa itu prokrastinasi? Mungkin dalam bahasa Indonesia yang paling tepat untuk menjabarkan prokrastinasi adalah sebuah proses yang disebut dengan kerja kebut semalam, di mana kita seringkali menunda-nunda pekerjaan yang sudah diberikan dengan tenggat waktu yang cukup lama. Tapi kita memilih untuk bersantai dan berleha-leha sampai waktu kita menipis dan hanya tersisa beberapa hari. Dan pada waktu inilah kita tergesa-gesa untuk menyelesaikan tugas tersebut karena deadline yang sudah sangat mepet. Dan di sini saya akan menjelaskan 10 bahaya dari melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda yang terlalu sering. Maka dari itu, kita langsung saja ke bahaya yang pertama. Tentu saja bahaya prokrastinasi yang pertama adalah mengurangi produktivitas kita. Itu karena kita cenderung untuk membuang-buang waktu terlalu lama sebelum kita mengerjakan tugas yang seharusnya sudah kita selesaikan sebelumnya. Kita malah memilih membuang-buang waktu selama bahkan sampai berbulan-bulan untuk menyelesaikan sebuah tugas sederhana. Dan sayangnya, orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda cenderung untuk menghabiskan waktu dengan bermain game atau dengan bersantai tanpa terlalu ingin terbebani dengan tugas yang diberikan tersebut. Yang tentu saja akan dengan sangat jelas membuat kita tidak produktif dari yang seharusnya. Kemudian bahaya yang kedua dari menunda-nunda adalah membuat kita menjadi stres. Bayangkan sebuah tugas yang diberikan dalam tenggat waktu 1 bulan dan harus kita selesaikan dalam waktu 1 hari atau 1 malam penuh. Apa yang akan terjadi? Kita akan dipaksa untuk memikirkan hal-hal yang terlalu banyak dan mengerjakan hal-hal yang terlalu sulit yang seharusnya tidak bisa selesai dalam jangka waktu 1 malam. Namun kita memaksa diri kita terlalu berat untuk mengerjakannya karena kita didorong oleh batas waktu yang hanya beberapa jam lagi. Inilah yang akan membuat kita menjadi semakin terbebani dan stres. Tenaga kita akan terkuras, pemikiran kita akan dipenuhi oleh terlalu banyak informasi, sehingga perasaan kita menjadi berkecamuk dan muncullah kecenderungan stres ini. Kemudian bahaya yang ketiga dari prokrastinasi adalah hasil pekerjaan yang tidak maksimal. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang maksimal jika kita tidak memiliki waktu untuk menilai ulang hasil dari pekerjaan tersebut? Ya karena kita hanya menyelesaikannya tanpa memiliki waktu yang cukup untuk melihat hasil dari kerja kita karena tenggat waktu yang sudah semakin menipis. Bayangkan jika kamu mengerjakan sebuah tugas di awal waktu. Taruhlah kamu memiliki batas waktu selama 1 bulan dan di minggu pertama kamu bisa menyelesaikan tugas itu. Kamu akan memiliki 3 minggu lagi untuk bisa menilai apakah hasil dari kerja kamu ini ada yang kurang atau ada yang tidak baik, sehingga kamu bisa merevisinya dalam waktu yang cukup panjang yang kamu miliki ini. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh seseorang yang suka sekali menunda-nunda. Hasil kerjanya tidak pernah semaksimal itu. Karena yang ada dalam pikiran seorang prokrastinator adalah pekerjaan itu harus selesai apapun hasilnya. Ini akan berimbas ke bahaya yang keempat, di mana yang keempat itu adalah merusak kepercayaan orang lain. Coba bayangkan, jika kamu menyuruh seseorang untuk membuat sesuatu atau untuk bekerja dan kamu bayar. Dan orang yang kamu suruh tersebut atau kamu beli jasanya tersebut mengerjakan tugasnya di akhir-akhir waktu atau di deadline yang sudah kamu tentukan.
tentu saja kamu akan merasa kurang enak dan kurang puas dari hasil kerjanya. Ya mungkin kamu tidak tahu kalau dia sedang prokrastinasi atau menunda-nunda. Tapi akan sangat terlihat jelas dari hasil dari pekerjaan yang dia buat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana hasilnya pasti tidak akan semaksimal yang kita harapkan. Karena pekerjaan yang dia buat hanya bertujuan untuk selesai, bukan untuk menjadi maksimal dan bernilai tinggi. Maka dari itu, jika kamu masih menanamkan kebiasaan-kebiasaan ini, kamu akan sulit dipercaya oleh orang lain dan mungkin akan membuat kamu kehilangan pekerjaan kamu di masa depan. Kemudian bahaya yang kelima adalah kehilangan peluang yang memungkinkan. Peluang di sini bisa bersifat dua hal. Yang pertama, peluang kamu untuk membuat sebuah kualitas yang tinggi dari karya yang harus kamu selesaikan atau tugas yang sudah diberikan oleh seseorang kepada kamu, yang mana jika kualitas dari hasil pekerjaan kamu itu lebih dari memuaskan di mata konsumen kamu, otomatis orang tersebut akan memberikan peluang-peluang lain di masa depan di mana mereka akan meminta pekerjaan yang sama kepada kamu. Atau bahkan mereka akan merekomendasikan kamu sebagai orang yang bisa dipercaya untuk melakukan sebuah pekerjaan kepada orang lainnya, yang mana akan lebih banyak orang yang menginginkan kamu untuk bekerja kepada mereka. Dan peluang yang kedua adalah kamu akan kehilangan banyak waktu yang bisa kamu manfaatkan untuk memperdalam ilmu kamu terkait bidang pekerjaan yang kamu geluti. Karena waktu itu memang seberharga itu. Jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang lain, paling tidak kita bisa memanfaatkannya untuk belajar tentang bidang yang sudah kita geluti selama ini, yang mana tentu saja akan meningkatkan hasil dari kinerja kita, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih memuaskan kepada orang lain. Kemudian bahaya prokrastinasi yang keenam adalah hidup kita jadi tidak seimbang. Keseimbangan dalam kehidupan itu sangat penting, karena dengan seimbangnya kita menjalani hidup, kita akan paham dan peka terhadap apa yang benar-benar berbahaya dan perlu untuk kita hindari. Kita juga akan paham kemana kita akan mengarahkan hidup kita dan apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Prokrastinasi cenderung membuat kita berleha-leha di awal waktu dan cenderung untuk menghabiskan waktu terlalu banyak dalam hiburan dan kekosongan. Dan saat tenggat waktu atau deadline sudah mendekat, kita langsung bergegas dengan sekuat tenaga menyelesaikan tugas tersebut, yang tentu saja akan merusak keteraturan hidup yang sudah kita buat, yang awalnya itu terlalu slow, terlalu santai, tiba-tiba terlalu keras terhadap diri sendiri, yang tentu saja akan membuat mental kita juga akan kena nantinya. Itulah kenapa prokrastinasi bisa membuat keseimbangan dalam hidup kita menjadi tidak karuan. Kemudian bahaya yang ketujuh dari menunda-nunda adalah menghambat kemajuan. Satu hal yang saya mengerti dari semua orang sukses di dunia ini, yaitu mereka itu selalu menghargai waktu. Entah itu untuk belajar maupun untuk bekerja. Maka dari itu, jika kita memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda, kita akan cenderung untuk kehilangan peluang-peluang untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Karena jujur saja, sifat menunda-nunda itu muncul dari orang yang biasanya tidak terlalu memikirkan apa yang penting untuk dilakukan saat ini, menit ini, dan detik ini. Maka
muncullah kebiasaan untuk membuang-buang waktu sebelum deadline tiba. Maka dari itu, ubahlah kebiasaan ini sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih maju dan lebih berpeluang sukses di masa depan. Bahaya prokrastinasi yang ke-8 adalah menurunkan motivasi dan kepercayaan diri. Apa jadinya jika seorang yang suka menunda-nunda pekerjaan dihadapkan dengan orang yang sangat menghargai waktu dan selalu ingin memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaannya? Tentu saja seseorang yang suka sekali menunda-nunda cenderung akan memiliki perasaan negatif di mana dia akan merasa minder dan tidak percaya diri. Itu karena hasil dari pekerjaan orang lain akan lebih baik daripada pekerjaan yang dia lakukan. Dan tentu saja ilmu pengetahuan dari orang yang progresif dan yang paham bagaimana cara memanfaatkan waktu akan jauh lebih banyak dari orang yang suka sekali menunda-nunda pekerjaan. Tentu kualitas dari kedua jenis orang ini akan sangat jomplang atau berbeda jauh. Yang satu paham apa yang dia lakukan dan terus berusaha untuk mengisi diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang satunya hanya berusaha untuk menyelesaikan tugas karena terpaksa. Hasil dari pekerjaan mereka sudah pastinya jauh berbeda. Begitupun kualitas dari manusianya. Bahaya menjadi orang yang suka menunda-nunda yang ke-9 adalah mereka cenderung untuk rentan mengalami stres dan insomnia. Insomnia dan stres ini bisa muncul karena jika kita tidak menyelesaikan tugas kita dengan cepat dan kita selalu dibayang-bayangi oleh deadline dan tenggat waktu, tentu saja pikiran kita akan overthinking tentang hasil atau konsekuensi yang harus kita terima setelahnya. Mereka yang cenderung untuk menyelesaikan tugasnya di awal waktu cenderung akan terhindar dari perasaan stres dan insomnia ini. Karena saat tugas sudah selesai, perasaan kita pastinya akan merasa lebih tenang jika dibandingkan dengan mereka yang belum menyelesaikan tugas tersebut sama sekali dan memilih untuk menyelesaikannya di akhir waktu. Pikiran pastinya akan penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, yang tentu saja akan mengganggu kualitas tidur orang tersebut. Kemudian, bahaya yang terakhir dari prokrastinasi atau menunda-nunda adalah membentuk perilaku yang sulit diubah. Kamu yang sering melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda pasti mengakui hal ini, di mana kebiasaan ini terasa sangat sulit untuk kita ubah. Sangat susah rasanya untuk lepas dari kebiasaan untuk menunda-nunda ini. Alhasil, semua aspek dari kehidupan kita setiap hari bahkan bisa dipengaruhi oleh kebiasaan kita untuk menunda-nunda pekerjaan ini. Mungkin dampaknya tidak bisa langsung kita rasakan sekarang, tapi di masa depan kita akan menjadi orang yang tidak seberkualitas itu, karena kita memiliki kecenderungan untuk membuang-buang waktu. Dan sulit diubah bukan berarti tidak mungkin untuk diubah. Maka dari itu, berusahalah dari sekarang untuk menjadi orang yang lebih berkualitas dan lebih produktif dan progresif. Karena setiap waktu memang sangat berharga. Waktu itu lebih berharga daripada uang bahkan. Sekian dulu dari program diri. Semoga bermanfaat. Wassalam.